Anda bertanya, kami menjawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini kita akan membuka sesi tanya jawab yang ada beberapa yang masuk, dan yang kita pilih ini untuk pertanyaannya tentang akidah dulu ya, fikihnya nanti. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita agar tidak terjebak riya? Karena biasanya tanpa kita sadari, riya menjebak kita di dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana? Sebetulnya kalau diperhatikan, riya itu adalah bagian siasat setan. Setan tuh ketika dalam masalah ibadah, begitu orang ingin ibadah, dibikin malas untuk ibadah. Susah berat untuk ibadah. Begitu kita sudah mau ibadah, bahkan rajin ibadah, setan punya siasat cara bagaimana supaya rusak ibadah kita. Pertama itulah namanya dengan arya, yaitu ingin kelihatan oleh orang lain. Maka sampai Nabi dalam hadisnya, ini akhafu ma akhafu alaikum. Saya sangat takut pada kalian daripada kalian. Itu apa? Kejebak kena asyirkul asgor, yaitu syirik yang kecil. Wa ma rasulullah sirkul asgor. Apa ini maksud syirik yang kecil? Kata Nabi lah, arya, yaitu riya. Sampai ada orang yang gara-gara riya sampai amalnya seperti batu yang licin kena tanah tapi kena hujan yang lebat. Itu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani walada. Orang yang beriman, dan kau rusak para sedekah dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Karena kamari anas, sama seperti orang yang riak pada manusia, atau wala yu'min billah, yang tidak iman kepada Allah. Maka kata Allah, babasaluhu kama salisofan. Umpama mereka seperti batu yang licin, fa'alihat turab. Tapi di atas ada tanah. Fasobilun kena hujan lebat. Fatarokau solda, maka tilah batu yang licin. Layak dusaatan mima kasabu, nggak dapat yang dia usahakan. Ternyata karena jebakan setan, maka kita harus lebih banyak mengucapkan ta'ud kepada Allah ketika ingin berbuat sesuatu, karena supaya setan tidak mengganggu. Maka dalam surat yang ke-43, surat yang 36, itu surat Az-Zuhruf, kapan setan menguasai hati sampai kita kejebak riya? Kata Allah, wa may ya'su an dzikir rahman nuqayyid lahu syaiton. Siapa yang berpaling, hatinya jarang ingat Allah, maka hatinya dikuasai setan. Riya itu adalah bagian siasat setan untuk merusak amal kita. Kenapa? Karena kitanya kurang kuat niat ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setan sendiri mengaku dalam Al-Qur'an, salah satu yang susah diperdaya hatinya apa? Orang yang ikhlas. Ikhlas itulah merupakan obat supaya kita tidak riya. Karena yang ikhlas itulah orang yang apa? Hanya ingin dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Itulah orang yang ikhlas. Maka sepanjang hati kita belum ikhlas karena Allah, maka setan ngutak-atik. Itulah makanya ada orang yang ta'ajub bin nafsi, bangga diri, merasa orang paling soleh, paling baik. Pada itulah jebakan setan menghancurkan amal kita. Ini yang Nabi takutkan terjadi seperti ini. Bahkan dalam hadis qudsi, ternyata ada orang yang duluan masuk neraka
Sebetulnya orang ketika beramalnya Pak, bukan karena Allah. Satu, ada orang yang rajin mengajarkan Al-Quran. Ditanya oleh Allah dalam hadis itu, Piman, karena siapa engkau berbuat itu? Pika ya Allah, karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadab, tak bohong kamu. Kamu ketika baca Quran, kena disebut orang terbagus, bahkan disebut orang yang qari. Maka sekarang jangan minta pahala sama Allah, pintalah sama orang manusia yang suka memuji kamu. Ternyata orang itu malah dilemparkan dalam neraka. Kenapa? Karena amalnya rusak oleh merasa bangganya dengan amal tadi. Yang kedua, orang yang jihad, ketika perang jihad, ditanya, Fiman, kata siapa engkau jihad? Pika, kata engkau ya Allah. Kata Allah, kadabda, bohong kamu. Kamu ketika berjuang, berperang yang disebutkan pahlawan. Sekarang sudah mendapatkan jadi pahlawan. Maka itulah pahala yang engkau dapatkan. Begitu juga orang yang ketika infak, sodako. Ketika ditanya karena siapa? Karena Allah. Bohong kamu, kenapa? Karena ketika sodako, infak, ini disebut orang yang dermawan. Dan engkau sudah mendapatkan di hati bahagia itu Pak. Bapak orang dermawan, bapak orang yang baca Qurannya bagus, bapak seorang mujahid. Itu semua aku sudah dapatkan. Maka kejarlah orang itu, cari. Maka di hadisnya apa? Summa turiha ilana. Orang itu malah dilempar ke dalam neraka. Betapa hadisnya menjelaskan apa? Hati-hatinya dengan gerakan hati, itulah namanya Arya. Jadi ternyata kejebak, dia itulah bagian dari siasat setan. Nah itulah namanya kita ketika ingin berbuat apa? Selalu ta'ud, bismillah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, apa yang kita ucapkan saat bertemu malam Lailatul Qadar dan bagaimana malam itu bisa dikategorikan sangat istimewa? Kalau kita lihat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika tanyakan, ya Rasulullah, madza taqul? Apa yang diucapkan di saat saat setelah Qadar? Maka kata Nabi, Allahumma afun tibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kami mohon ampun karena Engkau lah berikan ampun. Karena hakikatnya sebetulnya Lailatul Qadar Pak, saat dikabulkannya doa. Dan yang pertama minta doa apa? Minta ampun, minta dihapuskan dosa. Kenapa? Karena itu yang menyebabkan manusia akan selamat dari neraka. Maka ketika kita Lailatul Qadar, yang paling pokok sebenarnya Pak, dia mendapatkan Lailatul Qadar ketika Pak, hilangnya dosa karena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doanya apa? Allahumma innaka afun fa'fu anna. Ya Allah, Engkau lah pemberikan, maafkanlah saya. Intinya supaya kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang disebut di dalam hadis dari Aisyah, riwayat Bukhari Muslim, dia ada dalam kitab Bulughul Maram. Dan bagaimana kita menanggapi malam Lailatul Qadar ini dengan, apalagi dengan keadaan pandemi sekarang saat ini, yang mana masjid-masjid banyak yang ditutup. Jadi namanya Lailatul Qadar itu kan semestinya kan di masjid. Apakah di rumah bisa disebut dengan bisa mendapatkan Lailatul Qadar tanpa kita beriktikaf? Sebetulnya kalau kita lihat dalam keterangan hadis, memang di situ sunnah itikaf itu Pak, bil masjid, bahkan bil masjid di jami, yaitu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, masjid yang besar itu sunnah adanya itikaf. Dengan kondisi seperti ini, karena ternyata masjid juga nggak bisa Jumat, kadang-kadang sholat berjamaah juga dikurangi, maka akan ada kendala. Tapi ketika kita tetap ingin mendapat Lailatul Qadar, tetap dapat walaupun di rumah. Karena ketika lihat hadis yang kaitan penghapusan dosa, itu hadis yang dari Abu Hurairah, riwayat muttafaqun alaih. Ternyata yang dimaksud man qoma Ramadana
imanan wahtisaban gupirolahu ma taqaddam dan bihi. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan dasarnya iman, mengharap ridha Allah, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Ternyata kalau lihat sarah dalam hadis tersebut, makna koma di situ Pak, berdiri bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa berzikir, bisa berdoa, dan bisa di mana saja. Makanya ketika kita tidak bisa masjid, di rumah pun bisa. Dari sisi kita untuk baca doa, untuk berzikir, untuk baca Al-Quran. Karena yang diharapkan ketika turunnya malaikat, kita dalam posisi sedang menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata masalah berdoa, berzikir bisa di mana saja. Tapi kenapa di masjid menjadi sunnah? Kenapa? Karena di masjid merupakan timbulnya ada jamaah, orang banyak. Nah, itu yang terjadi kalau kitanya posisi normal. Tapi insya Allah dalam masalah kita berdoa dimanapun, asal jangan di tempat yang dilarang. Tempat dilarang itu adalah di WC, kamar mandi, tempat-tempat yang najis, yang kotor. Itu yang sedepan yang bisa saya pahami. Masih ada, silakan berikutnya. Mungkin dua pertanyaan yang dapat ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin ada dari para penonton sekalian yang ingin bertanya bisa melalui Instagram Adin Saifuddin dan melalui email sanabililmu@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.